Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi insyaAllah wa man tabi'ahu bihisani ila middin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara dan saudariku yang berbahagia yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan menceritakan tentang nasihat pernikahan. Pertama, kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang telah menikah, Allah menyebutnya wa min ayatihi. Selama ini yang engkau ketahui, ayat kursi, ayat yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, atau ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Quran. Tapi ada ayat-ayat yang tidak berhuruf, ada pula ayat-ayat yang tidak berharakat. Adalah pasangan hidupmu. Kalaulah seorang istri menganggap suaminya adalah ayat, maka tidak adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Kalaulah suami menganggap istrinya adalah ayat, maka tidak akan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak akan ada suami yang menginjak-injak istrinya, memukul istrinya, karena istrinya adalah ayat. Yang menyebut ialah ayat, bukanlah ustaz, bukanlah ulama, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ia berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi an akhlaqalakum min anfusikum azwajan. Surat Arun ayat 21. Maka renungkanlah itu ketika kita berbicara kasar, karena kita berbicara dengan ayat. Pengantin yang selama ini, yang sudah lama menikah, ia pun merenung, ternyata yang selama ini di dalam rumah saya adalah ayat Subhanallah wa ta'ala. Yang kedua, litaskulu ilaiha. Pasangan ini diciptakan Allah untuk menuju litaskunu sakinah. Selama ini hati tidak tenang, ibarat perahu kemana akan ditambatkan. Tapi hari ini tenanglah sudah hati pengantin yang telah menikah, karena sudah tahulah sudah, karena dia sudah tahu pasangan hidupnya. Diciptakan oleh Allah ayat ini untuk menenangkan hati. Selama ini untuk menenangkan hati, diruqyah, dibacakan ayat Al-Fatihah, ayat kursi, surat An-Nas, Al-Falaq, untuk menenangkan batinnya. Itulah ayat yang kita dengar selama ini di telinga, yaitu pasangan hidup. Istri akan merasa tenang melihat suaminya, dan suami merasa tenang setelah menemukan istrinya. Kalau selama ini kawan-kawan kita melihat kita tidak tenang, maka sejak hari ini ada ketenangan. Yang belum menikah, sesudah menikah menjadi tenang. Artinya apa? Litaskunu ilaiha,
Selama ini ada manusia yang gelisah ke sana dan ke situ mencari ketenangan. Dan sekarang sudah dapatlah yang dikatakan ketenangan itu. Selama ini adalah gelora nafsu, dan sekarang ini sudah ditempatkan di tempat ketenangan, yaitu pintu pernikahan. Litaskunu ilaiha, laki-laki yang mencari ketenangan di diskotik, di klub, atau di tempat karaoke, bukan menghilangkan aus seperti orang yang meminum air garam di tengah gurun pasir yang tandus, yang sangat panas. Makin kering, makin haus, makin kering, makin haus, makin terbakar tenggorokannya. Maka ada yang setetes, 2 tetes di gurun pasir yang tandus, yang gersang. Namanya yaitu pintu pernikahan. Allah ciptakan ini adalah untuk ketenangan batin manusia. Yang ketiga, wajahnya berbeda, fisiknya berbeda, bajunya berbeda, bahkan kampung halamannya berbeda. Ada sebuah pepatah mengatakan, langkah, rezeki, pertemuan, maut, jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Ada 2 makhluk yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, tetapi Allah satukan. Mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang. Apakah itu yang dikatakan mawaddah? Mawaddah itu adalah mencari kelebihan. Ada tuh seseorang mencari yang dikatakan yaitu berlebih. Apa itu yang berlebih? Yaitu pasangan hidup yang serba berlebih, yang lebih cantik, yang lebih gagah, yang lebih tinggi, yang lebih putih, atau yang lebih atau yang punya kelebihan. Sedangkan rahmah menutupi kelemahan. Dulu sebelum menikah kita mencari kelebihan. Setelah menikah, tutupilah kelemahan itu. Ini nampak semua kelemahannya. Suami yang membuka kelemahan istrinya, maka dia bukanlah suami yang baik. Sedetik sebelum akad nikah tadi dikatakan itu rahmah. Mawaddah melihat fisik, sedangkan rahmah kasih dan sayang. Anta Rahmanur Rahim, Ya Rahman, Ya 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 Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, wanita dan laki-laki dan setiap pasangan hidup itu Allah tancapkan rasa cinta, rasa sayang di setiap insan itu. Jadi sang istri yang cerdas adalah istri yang pandai merawat dirinya, menjaga dirinya, mempercantik dirinya dalam rangka membahagiakan suaminya. Maka tumbuh rahmah, saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi. Begitu juga suaminya yang pintar, yang cerdas. Lalu dia bekerja, mencari nafkah, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, sehingga apa yang dimakan oleh istri dan anaknya menjadi barokah, menjadi baik yang dimakan. Baik pula akhlakul karimah yang terjadi di setiap pemikiran dan akhlaknya. Saling membahagiakan, saling berbagi.
Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimanakah Rasulullah SAW membahagiakan istri-istri beliau? Demikian sebaliknya, bagaimana istri-istri beliau membahagiakan Rasulullah SAW. Kemudian di dalam nikah itu ada kepemimpinan dan tanggung jawab. Bukti dia sebagai rijal yang beriman, berani, bukan pengecut. Pengecut itu ia lebih memilih berzina, tidak mau bertanggung jawab, dan ia bukanlah pemimpin. Laki-laki yang baik adalah dia memilih menikah. Bukti dia sayang, bukti dia cinta. Maka kalau ada laki-laki menyatakan cinta tetapi dia tidak mau menikah, berarti laki-laki itu pembohong, pendusta. Sebenarnya dia mengharapkan kesenangan sesaat, lalu dia tidak mau menikah. Dia tidak berhak menjadi seorang laki-laki pemimpin. Setiap kita pemimpin, kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawaban dunia wal akhirat. Jadi jangan hanyalah terbesit hanya kebutuhan biologis. Di situ ada tanggung jawab, di situ kita diminta untuk pertanggungjawaban kita, dan itu tidak mudah. Makanya poligami itu sangat berat hanya bagi laki-laki yang beriman, yang paham dengan hukum Allah. Di situ ada juga kepemimpinan untuk tanggung jawab, untuk membiayai istri dan untuk membiayai anak. Tidak mudah dan tidak mudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha